Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Ini hektik ya. Akhir minggu ini nih, akhir pekan ini. Besok adalah sidangnya Dokter Tifa. Jadi Selasa tuh ada rakyat bersuara Dokter Tifa di TV One ya, itu belum sempat saya reaksi. Kemudian rakyat bersuara main, padahal di TV One ada Aristo. Kemudian hari Rabu tadi tuh sidang pra peradilan, menunjukkan rekaman videonya penangkapan Mas Roy Suryo, itu juga hektik. Belum lagi ditambah manuver para termul. Satu lagi, oh ya sebelum itu Dokter Tifa sudah menyatakan sikap apabila kita memang ingin membantu perjuangan Dokter Tifa. Itu ada di channel Langkah Update, silahkan menuju ke sana. Nanti insya Allah saya tuliskan nomor telepon yang dicantumkan oleh Langkah Update di sana. Jadi memang ya Dokter Tifa itu ini sudah kena saringan kan, Dokter Tifa, kemudian Roy Suryo itu sudah kena saringan. Yang lain-lain pada berjatuhan, beliau berdua ini masih tetap sekarang nih sampai masuk pada tahap persidangan. Untuk klaster 1 saya belum mendapatkan kabar bagaimana adanya. Nah, dan Dokter Tifa itu kan ada masalah kemarin tuh mengenai apartemennya. Itu tidak mau serta-merta hanya saya menggalang dana begitu ya. Ya nggak mau, memang bukan orang yang gila uang juga kok. Mereka itu ya udahlah begini, kalau misalkan memang mau bantu perjuangan saya, sebarkan ilmu saya begitu. Itu inginnya Dokter Tifa ya. Jadi silahkan ke Langkah Update, di sana sudah ada Dokter Tifa sendiri yang berbicara. Nanti insya Allah kalau sempat saya akan cantumkan nomor teleponnya di bawah ya. Nah, yang agak gila sedikit Khosinuddin ngomong di Madilo gitu. Aduh, saya belum bisa mereaksi hal itu karena kenapa? Karena videonya baru tayang, saya nggak enak sama Forum Keadilan. Baru tayang udah saya reaksi begitu ya, nggak elok lah. Mungkin besok baru bisa saya reaksi. Kalau sekarang saya tidak akan menyentuh itu secara detail ya. Khosinuddin nanti akan kita bicarakan. Nah, sekarang kita bicarakan tuh ini dulu nih, persiapan untuk recap atas apa yang telah terjadi menuju sidangnya Dokter Tifa besok. Karena ini kan permasalahannya jadi ramai sekali, jadi panjang sekali. Singkatnya dulu, bukan hanya Khosinuddin yang berubah pikiran tuh, tetapi juga ini nih, siapa? Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu berubah pikiran. Yang mana kemarin mengatakan bahwa live streaming tidak diperbolehkan, sekarang mengatakan diperbolehkan. Nah, apa pertimbangan di belakangnya itu akan kita simak ya, yang diutarakan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Setelah itu kita akan menyaksikan Edi Mulyadi ya, yang secara bagus merecap semua permasalahan ini dari mulai Kapolrinya, kemudian Prabowo-nya, kemudian bagaimana kasus ini bisa sampai terjadi sekarang, di mana para tokoh elit politik berada begitu. Ya, itu yang akan kita saksikan, dan mungkin spill sedikit saja omongannya si Khosinuddin ini. Aduh. saya agak kesel ya, Khosinuddin itu ngapain sih, orang lagi krusialnya ngemeng lagi. Aduh ya, ngomongin Refli Harun tuh nantilah itu kita akan bahas ya. Nah, sekarang kita saksikan dulu ini nih, perubahan sikap dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita saksikan dulu. Krisno ya Pak, untuk sidang besok Dokter Tifa seperti apa Pak nanti Pak? Iya, rekan-rekan media, terkait persidangan atas nama Tifauzia Tiasumah atau kita kenal dengan Dokter Tifa yang telah terjadwal besok jam 9 pagi tanggal 2 Juli 2026 tetap sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kemudian dalam koordinasi terakhir dengan pimpinan maupun Majelis Hakim, bagi rekan-rekan media yang besok melakukan peliputan sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan,
eksepsi atau perlawanan apabila ada sampai dengan putusan sela, juga untuk persidangan pembacaan tuntutan, pledoi sampai dengan putusan akhir. Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live. Namun dalam tahap pembuktian nantinya dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar. Jadi pada tahap pembuktian diperkenankan untuk melakukan peliputan tanpa live. Diharapkan juga kepada masyarakat karena ini persidangan secara live untuk tidak terlalu menghadiri secara langsung persidangan di Jakarta Timur. Karena sejak pagi nanti sudah dilakukan penyekatan. Yang diperkenankan adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan besok di Jakarta Timur. Demikian kira-kira kepada rekan media kami sampaikan. Untuk susunan majelis hakimnya tetap ya? Susunan majelis hakim dan panitera penggantinya tetap. Jam persidangan pun tetap. Perselisihan Baik, ini itu sudah selesai ya. Yang mau saya utarakan atau kabarkan atau wartakan mengenai tidak bolehnya live streaming sudah dicabut tuh. Ada berubah pikiran. Entah apa pertimbangannya. Nah, ini membuktikan bahwa riuh rendah di ruang publik itu berefek kan kepada orang-orang yang menjadi stakeholder di situ. Tadinya tidak boleh menjadi boleh, hanya saja di dalam pembuktian itu tidak boleh live karena nanti bisa didengar oleh yang berperkara ya. Itu nanti bisa direkam tapi tidak bisa disiarkan secara live karena itu ada aturan perundang-undangannya. Nah ini ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau memang ada peraturan perundang-undangannya mengharuskan demikian karena tidak boleh saling mendengar ya. Bagus itu. Baik, ini ada video dari Bang Edi Channel ya. Saya kira ini videonya bagus sekali untuk recap bagi kita menghadapi atau mendengarkan persidangan Dr. Tifa besok hari ya. Kita saksikan. Wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi, apa kabar? Masih seputar Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Yang alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah ternyata tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Cuma memang ada musibah yang dialami oleh Dr. Tifa karena urusan privatnya, utang piutang, maka apartemen tempat dia tinggal selama ini disita oleh PN Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Kita tidak tahu persis ceritanya, cuma berdasarkan info yang ada, ini utang piutang yang dikonversi waktu pinjam itu 1,5 tahun lalu atau apa, senilai sekian gram lah gitu ya. Namun pada tampaknya mereka berdua sepakat untuk mengkonversi dalam gram emas dan ketika jatuh tempo sekarang sudah dirupiahkan nilainya 520 juta lebih. Kita prihatin dan mudah-mudahan dari 140 juta rupiah kemudian dikonversikan ke emas kemudian menjadi sekian. Boleh tidak? Gak boleh itu ya. Ya nanti aja lah ya, itu masalah hukum Islamnya mah. Dan Allah berikan jalan keluar terbaik buat memecahkan masalah ini supaya konsentrasi Dr. Tifa dalam berjuang membongkar ijazah palsu Joko Widodo bersama Roy Suryo dan para pejuang lainnya dari Rijal Fadila, Kurnia Triodayal, Rustam Effendi akan lebih fokus dan Allah berikan kemenangan. Amin. Amin. Tapi teman-teman sekalian, beberapa jam yang lalu saya komunikasi dengan orang dalam kekuasaan istana. Ini menarik sebetulnya. Apa ceritanya? Jadi kita tahu bahwa perseteruan antara Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan Joko Widodo, mantan Presiden yang ke-7, itu sudah sulit ditutup-tutupi. Ya. Banyak peristiwa yang menjadi indikasi bagaimana mereka sebetulnya berseteru dan mulai cenderung bisa disebut mengarah pada perang terbuka. Perang terbuka. Ya. Saya Ramadan lalu sempat ketemu dengan orang Orsadal ya, orang sangat dalam Prabowo Subianto ketika saya katakan, bos kenapa Presiden tidak kunjung mencopot Listio Sigit Prabowo? Kenapa Presiden tidak bisa lepas dari Joko Widodo? Saya bilang gitu. Emangnya kenapa? Utang budi, saya bilang gitu kan.
Dia bilang, gini Kang, kalau pun utang budi, yang kan nggak selamanya, 1 tahun udah cukup lah, lebih dari cukup lah, nah gitu kan. Yang dia sampaikan ini kan bisa saya anggap sebagai representasi apa sikap Prabowo yang sebenarnya terhadap Joko Widodo. Dan memang kemudian kita lihat bahwa makin kemari ada gejala-gejala semakin tampak bahwa Prabowo berupaya melepaskan diri dari jeratan cengkraman Joko Widodo. Ini sebetulnya kita sebut gimana ya, agak ironis dan tragis bagaimana seorang presiden masih bisa dicengkram, dikendalikan, disandera oleh mantan presidennya. Tapi politik oke lah ya. Apalagi kalau kita berpegang pada kalimatnya si manusia merdeka Said Didu yang mengatakan bahwa Prabowo ini hatinya wajahnya Rambo tapi hatinya Rinto ya. Dia suka rasa ewo, pakewo, tidak enak, kasihan dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, banyak orang yang menginginkan supaya Prabowo lepas dari bayang-bayang Jokowi. Dan dari informasi-informasi yang kita dapat, baik yang muncul di permukaan maupun yang bergerak di bawah permukaan, ini memang ada upaya-upaya seperti itu. Cuman memang sepertinya belum memberikan arah hasil seperti yang kita harapkan. Nah, informasi yang saya terima beberapa jam yang lalu, kira-kira hampir jam 12 tadi ya, kira-kira 3-4 jam yang lalu, itu menyebut 3 jam yang lalu lah kira-kira ya, itu menyebutkan bahwa Prabowo mempunyai momentum untuk betul-betul melepaskan diri dari Jokowi, bahkan, nah benar gak? Bukan cuma melepaskan diri, tapi bahkan memukul balik Joko Widodo. Ngeri nggak? Bahkan memukul balik Joko Widodo. Kenapa sebutnya memukul balik? Karena memang orang yang disandra kan nggak happy. Kalau teman-teman ingat podcast saya yang sebelumnya, kalau kita mengatakan bahwa Prabowo tersandra, maka sungguh tidak bijak kalau kita mengatakan payah lo, masa lo disandra lo, masa lo, gitu kan ya. Yang harus kita lakukan adalah kita menghadap kepada si penyandra. Lu brengsek lu, presiden gue lu sandra, kurang ajar lu kan gitu kan ya. Kita perangi si penyandra, kita bantu si tersandra untuk membebaskan diri. Nah kan gitu. Bentar, kalau ini masalah ini saya tidak setuju ya. Prabowo punya momentum lepas dan pukul balik, bagus. Ini adalah informasi. Kalau dikatakan bahwa tidak bijak ya, salahkan Prabowo karena disandra oleh Jokowi, ya salah lah, enggak lah, bijak sekali kita juga menyalahkan Prabowo. Lah Prabowo itu pemimpin kita kok. Pemimpin rakyat Indonesia, masa bisa disandra sama Jokowi ya? Masa jadi kita yang harus melepaskan pemimpin yang melepaskan kemiskinan, kebodohan dari masyarakatnya. Ya, jadi ya menurut saya ya relevan saja kita menyalahkan Prabowo begitu. Dan kalau misalkan dikatakan tadi, kan dilihatlah oleh masyarakat ya, Prabowo itu disandra oleh Jokowi dan disandra itu nggak enak. Dan itu pernah dirasakan oleh Jokowi, disandra sama Megawati. Akhirnya kan Jokowi pun keluar tuh. Nah sekarang Prabowo juga memang seharusnya keluar. Dan kita bukan hanya mendesak kepada Jokowi, kurang ajar lu, presiden gua disandra. Ya nggak begitu juga. Prabowo ente tuh presiden, tegas dong, begitu. Ya dua-duanya aja salahin. Harusnya kan ya, bukan kita marah-marahin si tersandra tadi, walaupun dia presiden katakanlah begitu ya. Karena memang ada sejumlah hal yang di luar tanda kutip kendali dia. Nah teman-teman sekalian, kembali ke soal ijazah, bisikan yang saya terima 3 jam yang lalu kurang lebih, itu menyebutkan ada semacam instruksi, katakanlah, walaupun nggak pas, saya belum ketemu kalimat yang pasnya apa, instruksi dari atas, dia menyebutnya atas, tapi saya menerjemahkan dari Prabowo, ini terjemahan saya, bisa jadi saya keliru, ada instruksi dari atas, bagaimana supaya ijazah Jokowi yang diduga palsu ini bisa menjadi bukan cuma exit, bukan cuma jalan keluar bagi Prabowo untuk lepas dari cengkeraman Joko Widodo, tapi untuk memukul balik Joko Widodo. Nah ini menarik, di sini mulai barang nih, mulai bicara nih ya. Dia bilang, coba Ed, kamu ingat-ingat, mulai penangkapan Roy dan Siva dan Dr. Tifa Jumat pagi, sampai digelandang ke ke Polda Metro Jaya, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Polri 2 malam 3 malam, baru dipaksa balik ke rutan Polda menjelang penyerahan tahap 2 P21 kasus mereka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Nah itu semua itu menunjukkan bagaimana adanya tarik-menarik kekuatan antara Solo dan Hambalang. Ya, antara Solo dan Hambalang. Kenapa? Jadi begini, ada arahan dari yang di atas. Yang itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan ya, tapi yang itu saya menerjemahkannya Prabowo, tapi saya sempat tanya, maksudnya Prabowo? Iya, Prabowo. Ada arahan dari atas bahwa dia menginginkan ijazah ini, kasus ini bergulir ke persidangan. Bergulir ke persidangan. Nah, kenapa? Karena dengan bergulir di persidangan, maka Jokowi sebagai saksi korban harus hadir. Maka Jokowi sebagai orang yang merasa dicemarkan nama baiknya, difitnah, dijelekkan itu harus membuktikan bahwa semua tuduhan itu adalah tidak benar sehingga menuntut balik kepada para penuduhnya tadi. Dan untuk itu dengan mengatakan saya difitnah, ijazah saya palsu. Saya difitnah, direndahkan, ijazah saya palsu. Maka Jokowi diharuskan membawa ijazahnya ke pengadilan. Dan ini yang disadari betul dari awal oleh Jokowi dan para pembelanya, yang kemudian diteruskan kepada para termulnya, ya kan? Ada upaya-upaya pihak Solo untuk mencegah kasus ini sampai pengadilan. Karena dalam skenario-nya bagaimanapun mereka berusaha menggeser kasus substansi materi persidangan dari ijazah palsu ke pencemaran nama baik, ke fitnah dan sebagainya, tetap saja Jokowi harus hadir dan tetap saja ijazah yang sebagai objek sengketa harus ditampilkan dan mereka pasti babak belur. Baik, dan itu di framing ya oleh para termul, Jokowi itu baik hati ya, kemudian welas asih karena memberikan RJ, padahal ini salah satu exit strateginya Jokowi itu supaya tidak masuk ke persidangan dengan menawarkan RJ. Sialnya untuk Jokowi, tidak semua mau, sialnya. Makanya kan beberapa kali Dr. Tifa itu juga diintimidasi ya, dan lain sebagainya. Nah, karenanya baik Jokowi maupun para termulnya itu gencar betul bergerilya agar para pembongkar ijazah palsu ini menempuh RJ, restoratif justice, seperti yang sukses dilakukan terhadap siapa namanya? Siapa namanya? Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan juga si Rismon Sianipar. Ya, karena mereka kalau di RJ maka kasus tidak berlanjut, damai, karena kan ada perdamaian. Dan itu Jokowi bukan cuma lolos dari lubang jarum ke maut, tapi justru tampil sebagai pahlawan. Bagaimana seorang kepala negara memaafkan para pencacinya, penghinanya, penghujatnya. Wow, tentu semua tidak gratis. Ingat nggak ketika pertama kali muncul RJ-nya si siapa namanya, Egy Sujana, kan langsung kemudian beredar kabar ada imbalan 1 triliun untuk Egy Sujana. 1 triliun bos. Tapi kemudian setelah berita, saya 2 hari sebelum berita itu meledak, saya udah dapat kabar teman saya yang ada di dalam lingkaran. 1 triliun red, gitu. Wah dahsyat ya. Saya nggak berani keluarin karena itu masih sangat sumir kan. Satu sumber single saja bahaya kalau saya leparkan. Cuman qadarullah kemudian masa itu bergulir, 2 hari kemudian muncul jebret 1 triliun. Lalu saya hubungi lagi teman tadi, 1 triliun itu nilai bisnis, bukan cash money, nilai bisnis. Wah, ya kan? Nah, orang-orang yang mendapat RJ itu dapat kompensasi. Lalu kompensasi di luar ekonominya, kasus mereka dihentikan, terbitlah SP3, ya. Lalu macam-macam. Nah, ini sukses bagi Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan si Rismon Sianipar. Jokowi tampil sebagai pahlawan yang memaafkan warganya yang hujat dia. Tapi Jokowi keliru dalam kalkulasi, ternyata 5 yang lainnya, Roy, Tifa, Kurniatri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi tidak serapuh 3 pendahulunya. Ya kan? Mereka terus ligap dalam perjuangan, bahkan kalau Anda simak kembali penjelasan dari Abdul Ghafur Sangaji dan Ahmad Kosinuddin di di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari Senin kemarin, kita ketahui bahwa ketika mereka menandatangani pelimpahan tahap 2, itu disampaikan ada mereka menolak RJ yang ditawarkan, mereka menolak meminta maaf, mereka apa lagi itu,
ada 4 ya. Oh, terbongkar juga bahwa ternyata laporan-laporan yang disampaikan Jokowi dan para termuni itu tidak relevan dengan kasusnya sehingga laporan itu digugurkan. Kan menarik itu ya. Nah, teman-teman sekalian, kembali ke soal tadi. Informasi yang saya dapat tadi, orang atas tadi memerintahkan kasus ini bergulir ke pengadilan. Karena nanti akan memaksa Jokowi hadir dan menunjukkan ijazahnya. Dan ini yang disebut oleh teman tadi bahwa ini cara Prabowo bukan cuma exit dari Joko Widodo tapi memukul balik. Karena bagaimanapun juga teman-teman sekalian, gerilyanya Joko Widodo ke seluruh Indonesia dimulai dari Lampung ini tetap tidak bisa dianggap sebagai aktivitas remeh-temeh. Kita tahu bahwa Jokowi keliling-keliling itu menawarkan PSI sambil macam-macam lah. Mau jadi raja-raja dan sebagainya. Ini kan sebuah ancaman yang sangat serius pada elektor pada 2029. Kalau ini terjadi, menarik. Nah, tadi yang saya katakan tadi, perintah atasan seperti itu, tapi di bawah terjadi faksi, ya. Baik, sebentar ya. Ini emang saya bukan politikus ya. Saya nggak berpikir akan selicin ini. Jadi blunder lagi Joko Widodo ya, karena dengan keliling untuk PSI ini itu menjadikan posisi Prabowo elektabilitasnya terancam dan setidaknya merasa dikhianati. Nah, ini kan harus dipukul balik. Cuman kalau dipukul baliknya itu dengan cara yang sama, ya tidak elegan. Dan Prabowo pun adalah seorang presiden. Sekarang itu ya, bukan seorang warga biasa seperti Jokowi. Nah, makanya dengan cara politik lagi. Dengan cara seperti itu tadi ya, memasukkan Jokowi sampai ke persidangan. Dan ini sejalan dengan para pejuang yang masih mau berjuang. Nih, kirain gak bakal begini ya cara analisanya nih. Dan kalau kata Pak Edi, ini yang terjadi ya. Karena memang Prabowo merasa terancam. Jadi Jokowi ini dibiarin. Kan Jokowi selalu mengatakan tuh, Gibran, Prabowo 2 periode. Lah ternyata sekarang sebelum 2029 sudah melakukan manuver politik. Yang mana bisa jadi 2029 itu Gibran ditaikan sendirian melihat elektabilitas. Nah ini dilihat tidak mau sama Prabowo nih. Main lagi juga lewat isu ijazah ini. Ketika saya desak faksi di kepolisian apa? Ternyata ini menarik nih kalau informasi ini benar. Listio Sigit yang selama ini disebut Kapolri tegak lurus pada kepada Joko Widodo pada konteks kasus ijazah palsu mengikuti arahan dari atas dari 08. Artinya apa? Maka dia berusaha lempar bola panas. Dia lemparkan itu bola ke Polda Metro Jaya. Dia lempar bola, bukan Mabes lagi. Kemudian begitu masuk penyerahan tahap 2, maka dia bisa menjadi lebih lega lagi dengan mengatakan setelah ini tanggung jawab kasusnya ada pada kejaksaan, bukan kepolisian lagi. Nah, itu yang satu ya. Itu video yang viral dengan tuh. arahan dari Prabowo tadi, maka perintahnya Roy dan Tifa tidak boleh ditahan. Dan itu dipenuhi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi untuk menuju kemari, mundur lagi 1-2 hari ini sebelumnya, itu menarik. Karena ternyata yang disebut oleh sumber saya tadi, ada faksi yang masih mengikuti arahan dari Solo. Ketika saya tanya, siapa? Kalau jenderal bintang 4-nya sudah ikut arahan Hambalang, kenapa masih ada bawahannya yang ikut arahan dari Solo? Dia bilang ada, tapi dia nggak mau sebut siapanya. Oh bayangan ya. Nah, faksi inilah yang mengikuti perintah Solo untuk menekan terus Roy Suryo dan Tifa, termasuk dengan iming-iming RJ, SP3 dan sebagainya. Tapi kalau mereka tidak bisa diiming-iming RJ, SP3 dan sebagainya, mereka akan ditahan. Dan ini yang menguatkan mereka. Maka penahanan, penangkapan itu seperti penyergapan. Bahkan kalau menurut istilah Jenderal Ugroseno atau Ririn istrinya Roy Suryo, maka penangkapan itu seperti kisah tahun 65 ketika pasukan Cakrawirawa menculik para jenderal yang kemudian dibunuh dan diberi gelar pahlawan revolusi. Menarik ya. Jadi bagaimana di polisi terjadi 2 faksi. Faksi yang masih mengikuti perintah Solo untuk menahan Roy Suryo dan Tifa, dan faksi yang mengikuti arahan dari Hambalang. Dan kabar bagusnya kalau ini benar, faksi ini ada Sigit Prabowo.
Sigit Listio Sigit Prabowo yang ikut arahan dari Hambalang. Nah, faksi yang masih ikut arahan Solo inilah yang kemudian bertindak brutal, menerobos masuk kamar tidur istri Roy Suryo. Faksi ini pula lah yang memaksa mereka ditahan di Polda Metro Jaya. Sementara faksi yang ikut arahan Hambalang mencoba cari jalan keluar, dan kebetulan juga karena faktor stres, capek dan sebagainya, belum makan sarapan segala macam, keduanya katanya drop, dan mereka inilah yang membawa Roy Suryo dan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saya sebagai orang yang pernah ditahan merasakan betul bahwa di dalam tahanan itu sama sekali nggak enak. Kita sehat aja nggak enak, apalagi kita sakit. Maka kalau saya langsung berimajinasi kalau Roy Suryo dan Tifa dibawa ke Rumah Sakit Polri, ini sebuah tanda kutip penyelamatan ketimbang mereka masuk ke sel. Malam pertama itu sekitar jam 23.31 istri Roy Suryo telepon saya. Dia ternyata mendampingi suaminya di kamar, kemudian saya dan Roy Suryo melakukan video call. Lalu saya lihat Roy Suryo sambil tiduran di tempat tidur dengan bantalnya, ketawa-ketawa, ngobrol gitu. Saya bilang, bagus Mas kalau sampean di situ daripada di sel, bagusan di rumah sakit. Nah gitu kan ya. Nah kemudian Baik, sampai sini dulu ya kesimpulannya nih, bergerbong-gerbong. Dan ini bukan esapan jempol ya. Kalau kepolisian itu ada gerbong-gerbongnya. Kalau bahasanya tadi kubu ya, ada geng Solo, ada geng Hambalang. Yang berusaha kemarin, iya kan si Behudi sama si Imanudin itu kompak sekali mereka berdua itu di dalam menyerang psikologinya Dr. Tifa dan Mas Roy. Sampai yang terakhir bukannya psikologinya ditangkap kan itu. Dan si Behudi kan tahu semua juga itu. Nah kalau Listio Sigitnya yang di atas itu ya. Makanya tuh yang di atas Listio Sigit ya. Listio Sigit itu sudah mengikuti arahnya Prabowo, tapi di bawahnya masih ada yang belum. Nah inilah dua kekuatan ini yang saling bertempur sekarang. Karena mau bagaimanapun ya Listio Sigit juga seorang politikus, bukan hanya seorang jenderal polisi. Ya, dan kalau yang namanya Jokowi tidak punya etika untuk mengkhianati emaknya, ya gimana si Listio Sigit mau punya etika untuk tidak mengkhianati bapaknya? Dan faksi yang masih menerima patuh kepada perintah Solo ini ngotot agar keduanya dihukum dengan cara dijatuhkan mentalnya melalui tetap dijebloskan ke penjara. Makanya malam itu mereka memaksa untuk membawa Roy dan Tifa dari Rumah Sakit Polri menuju Rutan Salemba untuk besok paginya dibawa ke Kejari Jakarta Selatan. Rutan Salemba, Rutan Polda ya, Polda Metro Jaya. Nah, untungnya teman-teman sekalian, faksi-faksi yang patuh arahan Hambalang berusaha mencegah. Dokter-dokter mengatakan mereka tidak bisa keluar dari rumah sakit karena kondisinya masih tidak memungkinkan. Dan memang undang-undang kesehatan tidak mengizinkan mereka keluar dari rumah sakit kecuali atas permintaan diri yang disebut pulang paksa. Kalau secara normal prosedur mereka tidak boleh keluar. Nah, akhirnya alhamdulillah keluarga ngotot, pengacara ngotot, ya, dokter ngotot. Akhirnya polisi-polisi yang faksi Solo ini tidak berhasil memaksa keluar, membawa keluar Roy dan Tifa malam itu dari Rumah Sakit Polri ke Polda Metro Jaya. Baru pagi-pagi jam 6 mereka dibawa ke Polda Metro, lalu jam 8-an kurang lebih setelah istirahat sebentar, mereka dibawa ke Kejaksaan Negeri. Nah teman-teman sekalian, cerita-cerita di balik layar seperti ini sudah mati menarik, ya videonya. karena kita sudah sebel betul kepada keluarga Solo ini ya. Apalagi dengan kisah di Lampung kemarin ini, aduh, hari gini mereka masih merasa menjadi raja-rajaan yang ternyata 5 orang kepala adat itu pun mereka orang-orang bermasalah. Mereka adalah para mantan bupati yang punya kasus-kasus korupsi ya. Ada kasus pengadaan ini, pengadaan itu, kasus dan sebagainya ya. Tapi di level grassroots ya ada Bunda Mary, ada Gunawan Parikesit dan lain-lain bersama massa itu menolak kedatangan Jokowi. Jadi bagaimana ada gap yang luar biasa antara elit Lampung dengan grassrootsnya. Elit Lampung ini dengan kepentingan jangka pendek mereka, cari pengamanan segala macam, sisi hukum segala macam, mereka melakukan memberikan gelar dengan prosesi adat sebagai baginda pemuka bangsa yang oleh Kang Rijal Fadilah disebut paduka peluka bangsa, pembuat luka bangsa. Nah teman-teman,
Baik ya, itu sudah saya kira ya, karena ini juga sudah habis. Tadinya saya mau sedikit saja spill Khozinuddin, cuman besok lah ya, supaya diberikan waktu untuk naik dulu video Madilognya. Demikian ya. Jadi kita sudah punya gambaran utuh nih yang menjadi kesimpulan. Kalau berdasarkan perkataannya Bang Edi ini ya, berarti Listio Sigit sudah tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian kepolisian juga sudah tidak perlu dikhawatirkan, karena memang kepolisian sudah sampai situ saja, sampai kemarin, sampai menjemput Roy Suryo. Dan kejaksaan pun seharusnya tidak perlu dikhawatirkan, karena kejaksaan kan dari Prabowo dekatnya. Ya, tinggal masalahnya satu nih, siapa? Hakim. Dan melihat adanya perubahannya di boleh live streaming tadi dari pengadilan, entah itu menunjukkan sesuatu atau tidak ya. Demikian. Semoga Anda semua yang bukan termul diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termul segera habis dari muka bumi Indonesia. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.